Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS dari Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, kelompok 3 Angkatan 60, yang beranggotakan Ibu Iis Farida Fatimah, Bapak Muhammad Agung Permana, Bapak Adim Dimyati, Bapak Wildan Septiana, dan saya sendiri Neneng Susilawati. Kami telah melakukan wawancara terhadap 3 tokoh masyarakat untuk mengetahui pengetahuan dan pandangan mereka terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara, serta implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Randy Maulana SPD. Beliau adalah manajer Nibras Learning Center. Yang kedua, Bapak Haji Akim SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Sukamukti. Dan yang ketiga, yaitu Ibu Dwi Mayangsari. Beliau adalah guru dari SDN Cikadu. Mari kita simak hasil wawancara. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Kita bicara wawasan kebangsaan, artinya kita bicara terkait pengetahuan tentang kebangsaan itu sendiri. Nah, jika kita agak panjangkan sedikit, dari sudut pandang saya merupakan sebuah cara pandang tentang suatu kondisi baik sosial ataupun kondisi lingkungan yang tentunya berkaitan dengan rasa adil, kemudian rasa aman dan rasa kenyamanan dalam bermasyarakat jika lingkupnya kecil. Kurang lebih pandangan saya secara sederhana seperti itu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara sudut pandang kita sebagai warga negara dalam rangka mengelola kehidupan yang dilandasi kesadaran diri yang bersumber dari Pancasila. Kemudian pendapat Anda tentang penerapan wawasan kebangsaan di lingkungan sehari-hari. Menurut pendapat saya, itu merupakan suatu landasan yang sangat perlu karena generasi muda harus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, terutama dalam kelestarian sosial kultural. Baik, penerapan wawasan kebangsaan ini di lingkungan sekitar saya. Baik, kalau di lingkungan sekitar saya ambil lingkungan kerja saya ya. Betul, Pak. Nah, untuk penerapan dalam lingkup kecil ini, terutama dalam katakanlah masyarakat kerja, nah jika saya lihat dari sudut pandang saya melalui pengertian tadi, saat ini rasa yang tadi saya sebutkan terhadap sesama masyarakat kerja yang katakan mengalami kesulitan itu tidak terlalu muncul. Mungkin karena terjadinya pergeseran-pergeseran yang ada, atau mungkin juga karena dasar kepeduliannya telah tergeser jauh oleh kepentingan pribadi maupun kelompok dalam lingkup masyarakat kerja. penerapan wawasan kebangsaan di sekolah ya di era teknologi ini memberi kemudahan dalam berinteraksi dan komunikasi dengan masuknya nilai-nilai sosial budaya melalui media sosial atau media elektronik lainnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Untuk itu, penerapan wawasan kebangsaan di sekolah kami itu diterapkan berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Ini harus lebih ditingkatkan kepada guru dan warga sekolah melalui pembelajaran
khususnya pada mata pelajaran PPKN, agar dapat mengantarkan peserta didik mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bapak, apa sih Pak bela negara itu? Bela negara merupakan sikap atau perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan Negara mungkin hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Kayak artinya gini, ketika kita bicara bela negara, artinya kita berbicara pertama pasti tentang sikap dan tentu didorong dengan tindakan dalam rangka menjaga negara yang kita cintai saat ini. Meskipun dalam penerapannya memang tidak se-eksplisit yang saya sebutkan tadi, tergantung pada posisi mana kita akan menerapkannya, apakah dalam lingkup kecil, misalkan seperti saya lingkup masyarakat kerja, atau dalam lingkup masyarakat tempat saya tinggal. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku yang akan kita lakukan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Ancamannya seperti boleh diutarakan salah satu saja ancaman negara itu seperti apa? Ancaman yang sedang melanda untuk dunia ya, khususnya bukan hanya negara Indonesia, yaitu sudah diketahui sangat klasikal, yaitu tentang COVID ya. Nah itu ancaman yang sangat, kalau menurut saya itu sangat mengerikan ya, karena di negara Indonesia juga banyak sekali warganya yang tumbang karena COVID. Bagaimana caranya Bapak mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi bela negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Implementasinya ditanamkan mulai pada diri sendiri di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, penerapannya ya, karena tadi kita bicara bela negara itu berkaitan dengan tindakan. Nah, tindakan apa yang saya terapkan dalam mengimplementasikan sudut pandang saya terkait bela negara ini? Nah, dalam lingkup masyarakat kerja, karena kita awali dengan lingkup masyarakat kerja ya Pak Agung, Iya, Pak. maka saya nyambung lagi dalam lingkup masyarakat kerja saat ini. Tentu saya sebetulnya punya visi ke depan bahwa meskipun dalam lingkup kecil, saya tetap ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dalam lingkup kerja saya tadi. Contohnya seperti apa? Praktisnya seperti apa? Praktisnya saya bantu pengembangan diri rekan kerja saya, tentu dengan tanpa disadari oleh diri mereka maupun secara sadar mereka, saya bantu kembangkan potensi-potensi yang ada. Tujuannya ketika pribadi rekan-rekan kerja saya atau tim saya itu bisa berkembang, setidaknya rekan-rekan kerja saya siap menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Misal, saat ini rekan-rekan saya katakanlah supervisor. Suatu saat mereka mungkin akan lebih cepat bertemu dengan masalah yang lebih besar daripada saya, sehingga saya perlu menyiapkan itu dari sekarang. Bela negara yang saya lakukan yaitu dengan cara, saat ini kan sedang pandemi ya, barusan sudah dibicarakan. Nah, aksi dari bela negara tersebut yang bisa saya lakukan yaitu dengan menerapkan prokes dan mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Apakah kendala Anda dalam mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kendala pribadi, khususnya bukan saya ya, karena saya bukan anggota Satgas.
Nah, ini untuk kendala menyeluruh saja ya. Kendalanya yaitu masih banyak saya lihat warga masyarakat yang belum sadar akan bahaya COVID itu sendiri. Nah, sehingga masih banyak yang abai untuk menggunakan prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Apapun itu yang menjadi konsep, itu pasti ada kendala ya penerapan di sekolah itu pasti sudah kita upayakan untuk mengatasi dan bagaimana lebih meningkatkan kembali untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Tentu saja ketika kita melaksanakan sesuatu hal yang lumrah ya, ketika kita bertemu dengan masalah, maka jawabannya tentu. Nah, kesulitannya dalam pelaksanaan upaya saya setidaknya dalam frame besar mencerdaskan kehidupan bangsa dalam lingkup kecil, tentu saja ketika tadi bicara saya ingin membantu pengembangan diri rekan-rekan saya, tentu terjadi penolakan-penolakan. Baik itu memang dikarenakan rekan-rekan saya ya sendiri yang tidak ingin berkembang karena sudah merasa nyaman pada titik tertinggi saat ini, ataupun mereka yang merasa didahului atau terlalu diarahkan oleh saya. Gitu. Karena perbedaan umur contohnya misalkan seperti itu, sehingga untuk saya pun masih mencari cara bagaimana pendekatan yang lebih tidak terasa oleh mereka secara langsung bahwa saya mengembangkan tim saya, kurang lebih seperti itu. Setelah menyimak hasil wawancara yang dilakukan secara virtual dan secara langsung, sekarang mari kita simak analisis dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan Septian. Analisis dan kesimpulan yang bisa disampaikan oleh kelompok kami yaitu ketiga narasumber yang diwawancarai sudah mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan dan juga sudah mengerti dan paham mengenai apa itu bela negara. Adapun implementasi yang dilaksanakan mengenai wawasan kebangsaan dan mengenai bela negara yang dilakukan ketiganya maksudnya merupakan kegiatan yang masuk dalam kategori membela negara dan masuk ke dalam implementasi wawasan kebangsaan, yang dimana narasumber pertama Bapak Randy menyebutkan setiap orang dalam pelaksanaan implementasi yaitu melaksanakan rasa empati atau membantu sesama. Kemudian untuk narasumber kedua Bapak Haji Hakim melaksanakan implementasi yaitu ke arah di bidang pendidikan, terutama pembelajaran di PKN dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap siswa dan atau peserta didik. Kemudian implementasi dari narasumber yang ketiga, Ibu Dwi menyebutkan bentuk implementasi dalam pelaksanaan bela negara yaitu dengan mengikuti peraturan atau protokol kesehatan dan juga mengikuti vaksinasi. Maka dari itu, dari ketiga narasumber yang kita wawancarai, semua sudah mengerti dan paham serta mengimplementasikan bagaimana sebagai warga dalam wawasan berkebangsaan serta bagaimana caranya langsung melaksanakan kegiatan bela negara. Itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami. Wawancara kepada 3 tokoh masyarakat tentang bagaimana pandangan mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Serta kelompok kami juga sudah menyimpulkan hasil wawancara tadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.